Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 19 November 2025. Hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang semoga firman ini menjadi inspirasi dalam kita menjalani pensiaran hidup kita hari ini. Diambil dari Injil Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang tidak akan binasa, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hamba yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuanku, mina yang telah Tuan berikan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka kembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi. Tetapi setiap orang yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Banyak sekali games di dunia maya atau aplikasi-aplikasi yang games misinya adalah untuk mencari perbedaan dari 2 gambar yang mirip. Nampak sekilas serupa atau sama, namun ternyata berbeda. Butuh ketelitian, kejelian, karena terkesan sungguh-sungguh sama, tetapi sebenarnya tidak serupa, berbeda sekali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang mina yang kita dengar hari ini serupa dan mirip dengan perumpamaan tentang talenta. Namun beda sekali. Bedanya di mana? Kalau talenta adalah jumlah yang sangat besar, yakni sebesar 3.000 shikal,
sama dengan 10.000 dinar, yakni setaraf dengan upah pekerja yang bekerja selama 27 tahun. Sedangkan mina merupakan satuan yang kecil sebesar 50 shikal, sama dengan 160 dinar, setaraf dengan upah bekerja 5 bulan saja. Untuk mendapat 1 talenta saja orang mesti kerja 27 tahun. Sementara untuk mendapat 1 mina dibutuhkan hanya 5 bulan saja. Yesus mengisahkan perumpamaan tentang mina bercermin dari peristiwa sejarah yang tidak asing bagi masyarakat Yahudi terkait dengan perebutan kekuasaan di antara ketiga putra Herodes Agung, yakni Herodes Antipas, Arkelaus, dan Filipus. Arkelaus berambisi menjadi raja dan orang Yahudi tidak menghendaki dirinya menjadi raja. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Ketika Herodes Agung meninggal, orang Yahudi tidak menghendaki Arkelaus anaknya menjadi raja, maka mereka mengirim utusan kepada petinggi di Roma untuk mengatakan keberatan mereka seperti yang disampaikan dalam firman hari ini. Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Mengapa Arkelaus ditolak oleh orang-orang Yahudi? Karena ia tidak sepenuhnya murni sebagai orang Yahudi, melainkan karena ia adalah orang Idumea dan kelakuannya yang kejam sewenang-wenang seperti bapaknya. Yesus mengangkat perumpamaan ini untuk mengajak para murid berefleksi. Raja lalim kamu tolak, tentu benar dan baik. Lantas mengapa dirinya sebagai raja damai, raja yang membawa kabar baik, kabar sukacita ditolak? Ini kan sesuatu yang menyedihkan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di akhir perumpamaan dikatakan, Yesus mendahului mereka untuk meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem menjadi tempat yang menyambut Yesus sekaligus tempat yang menolak dan menyerahkan Yesus untuk disalib. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mau membuka hati supaya Yesus meraja di dalamnya? Atau kita menutup hati, enggan untuk bersyukur, selalu bersungut-sungut dan menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Tuhan, bukalah hati kami agar Engkau selalu meraja dalam hidup kami semua. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.